Bahasannya kali ini adalah sebuah kasus yang rasa-rasanya akan sedikit menaikkan emosi kita semua. Ini adalah kasus pelecehan seorang dokter atau seorang oknum dokter kandungan di Garut yang baru-baru ini ramai sekali diomongin karena kelakuannya yang sangat amat menyebalkan sekali ini. Coba kita cari tahu kronologinya seperti apa, kenapa ini bisa terjadi, kenapa nggak ada bidan juga di situ, dan kenapa bisa ada CCTV di dalamnya. Mari kita bahas, dan selamat datang. Eh, gue tuh nggak tahu ya apa yang sebetulnya terjadi dan ada apa dengan para dokter baru-baru ini gitu. Karena ini tuh kayak berturut-turut gitu loh. Yang kemarin kejadian di Unpad aja kayaknya belum selesai kan. Terus tiba-tiba ini ada lagi kejadian kayak gini muncul dan selang waktunya tuh berdekatan banget. Karena apa ya? Di satu sisi sangat amat menyebalkan sekali memang kelakuan dari oknum-oknum kayak gini. Cuma di sisi yang lain adalah kasihan juga sama dokter-dokter lainnya yang jadi ikut kena dampaknya. Karena sekarang orang-orang tuh jadi kayak curiga gitu loh bawaannya. Kepercayaannya jadi pada turun sama si profesi dokternya itu sendiri dan pasti akan repot aja kalau udah kayak gitu. Em, Sempat ada beberapa pertanyaan juga sih sebetulnya di kasus ini kayak kenapa kok di situ nggak ada perawat yang bantuin atau nemenin dan kenapa bisa ada CCTV yang terpasang di dalam ruangannya. Cuma setelah gua cari tahu ya, jawabannya ya karena emang si pelakunya ini brengsek aja udah. Karena emang sebegitu direncanakannya. Jadi cara dia buat ngelakuin aksinya itu adalah dengan ngirim pesan dulu lewat WhatsApp ke pasien-pasiennya. Dia tawarin untuk diperiksa secara gratis. Kemudian dia akan bikin janjiannya itu di sore hari, di jam 4, jam 5 dan seterusnya. Di jam-jam di mana para perawat dan staf lainnya itu udah pada pulang semuanya. Makanya cuma tinggal dia sama korban-korbannya aja di klinik itu. Jadi ya emang sebegitu direncanakannya. Nah, kalau untuk masalah CCTV-nya sendiri, ternyata si pelakunya ini, si oknum dokternya ini, dia itu udah ngelakuin kayak gini udah dari lama. Korbannya udah banyak dan orang-orang klinik sebetulnya udah curiga juga. Cuma karena nggak punya buktinya, makanya diputusin lah sama si penanggung jawab kliniknya untuk pasang CCTV untuk dapetin bukti-buktinya. Dan iya ternyata emang terbukti. Dan bahkan ya, sebetulnya beberapa bulan lalu atau tepatnya di tahun 2024 kemarin, dia ini sempet sampai pernah kena tonjok juga sebetulnya sama suami korbannya karena hal yang sama. Cuma ya kayaknya emang dasarnya tambeng aja jadi nggak ada kapok-kapoknya. Tapi harusnya sekarang udah kapok ya, karena kabarnya dia udah ditangkap, udah diamankan sama pihak kepolisian setempat. Cuma ya karena ini masih dalam proses penyelidikan, jadi belum tahu nanti endingnya akan seperti apa. Apakah penjara atau enggak. Kalau sampai penjara kayaknya akan habis sih ini sama napi-napi yang lain. Dan kabarnya surat izin prakteknya juga akan dicabut. Biasanya STR-nya juga akan dicabut sih. Gitu. Eh, Ya sudah, kita tunggu aja nanti ke depannya atau kelanjutannya akan seperti apa. Dan kayaknya segini aja untuk pembahasan kali ini. Ke depannya gue masih akan terus ngebahas apa-apa aja yang lagi rame di sosial media kita. Sekian dan thank you.